Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati ialah selaku dosen pembimbing, yaitu Bapak Jendriadi Bapak Dr. Jendriadi MPD. Jadi di sini saya akan menyampaikan proposal saya dengan judul pengaruh metode pembelajaran problem solving terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari kemandirian belajar. Adapun bab pertama itulah pendahuluan ataupun latar belakang. Jadi adapun di sini latar belakang masalah, yaitu pendidikan merupakan suatu unsur yang penting dalam rangka mendukung dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus memiliki strategi yang dilakukan agar pendidikan dapat dimaksimalkan dengan baik. Misalnya dengan mengaitkan anggaran pendidikan, perbaikan fasilitas, dan peningkatan mutu guru. Dalam pembelajaran abad 21 disebut masa pengetahuan chronologic AG, di mana pembelajaran diartikan proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam konstruksi pengetahuan baru sebagai upaya untuk mengaitkan penugasan yang baik terhadap materi pembelajaran menurut Fahmi tahun 2013. Adapun kutipannya itu kutipan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 13, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bima anfusihum, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi karakteristik pembelajaran yang menuntut sekolah untuk melakukan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi adapun rumusan masalah yang berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh kemandirian hasil belajar metode problem solving. Dan tujuan penelitian ialah berdasarkan umum rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan pengaruh metode problem solving efektif dan sistematis. Pentingnya penelitian. Adapun yang melandasi pentingnya penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan temuan di lapangan berupa pelaksanaan pembelajaran yang belum mengembangkan peningkatan kognitif dan keterampilan siswa yang terdapat pada pelaksanaan metode problem solving, namun belum dikembangkannya perangkat pembelajaran sehingga belum terjawab apa yang diharapkan oleh kurikulum 2013, merupakan sarana dalam menjawab kebutuhan abad 21. Adapun asumsi dan keterbatasan pengembangan, yang menjadi asumsi penelitian ini adalah dengan adanya pengaruh metode dengan menggunakan problem solving yang dapat meningkatkan kognitif dan keterampilan siswa dan hasil belajar kemandirian siswa. Adapun definisi operasional, agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, maka definisi istilah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama,
perangkat yang disusun secara sistematis dalam upaya membantu proses pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP, lembar kinerja siswa ataupun LKS. Yang kedua, metode merupakan penghubung antara muatan pembelajaran sehingga mampu memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa. Adapun yang ketiga yaitu model. Model problem solving merupakan model pembelajaran yang berbasis pemecahan masalah. Yang keempat, validitas adalah tingkat kelayakan suatu produk kegiatan validasi dilakukan oleh pakar dan praktisi dengan pengaruh metode yang telah dibuat beserta lembar validasinya sehingga diperoleh metode yang efektif di kelas 4 SD. Yang kelima, praktikalitas adalah tingkat kemudahan dan kepraktisan metode yang dapat dilihat dari keterlaksanaan pembelajaran sesuai dengan metode yang sudah dikembangkan. Adapun efektivitas adalah tingkatan ketercapaian metode yang dapat dilihat dari hasil belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Adapun bab 2 yaitu ialah kajian pustaka. Adapun yang di sini ialah landasan teori berdasarkan permasalahan yang dibahas sebelumnya untuk menentukan penelitian mencangkup tentang yang pertama metode, yang kedua pembelajaran problem solving, yang ketiga hasil belajar matematika ditinjau dari kemandirian belajar di SD. Adapun yaitu hasil belajar. Adapun pengertian hasil belajar matematika ialah menurut belajar merupakan suatu aktivitas dilakukan secara disengaja dalam upaya memperoleh perubahan dan perbaikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Suyono dan Haryanto tahun 2011 halaman 9 bahwa belajar suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku sikap dan menkokohkan kepribadian. Adapun kutipan yaitu Hamalik tahun 2009 halaman 27 bahwa belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Jadi adapun yang kedua di sini ialah metode pembelajaran problem solving. Metode merupakan suatu strategi yang diterapkan dalam pembelajaran di kelas oleh guru. Salah satu metode pembelajaran yang dapat memberikan stimulus motivasi belajar dan kemandirian belajar siswa adalah metode pembelajaran problem solving. Menurut Wena tahun 2009 halaman 52 menyampaikan bahwa metode problem solving adalah melakukan operasi prosedural, urutan tindakan tahap demi tahap secara sistematis. Pemecahan masalah sistematis merupakan petunjuk untuk melakukan suatu tindakan yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun tahap-tahap langkah-langkah metode problem solving ialah menurut Hamiyah dan Jauhar tahun 2014 halaman 129 menyampaikan yang pertama, menyiapkan isu atau masalah yang dijelas untuk dipecahkan, kemudian menyajikan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Adapun kelebihan dan kekurangan metode problem solving ialah yang pertama, pada suatu metode pembelajaran pasti terdapat kelebihan dan kekurangan tidak terkecuali pada metode problem solving. Hal ini dikarenakan oleh kondisi yang berbeda-beda. Menurut Jamarah tahun 2010 halaman 92 menjelaskan kelebihan dan kekurangan problem solving. Kelebihannya ialah yang pertama, metode ini dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang B, proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat membiasakan siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil.
Hal ini merupakan kemampuan yang sangat bermakna bagi kehidupan manusia. Yang C, metode ini merangsang mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh karena dalam proses belajar siswa lebih banyak proses runtut dengan menyoroti permasalahan dari berbagai segi dalam rangka mencapai pemecahannya. Adapun kekurangannya ialah kesulitan dalam menentukan tingkat kesulitan masalah. Yang B, membutuhkan alokasi waktu yang relatif lebih lama dibandingkan model pembelajaran yang lain. Adapun yang C, kebiasaan belajar siswa tidak sesuai dengan proses pembelajaran problem solving. Dari kelebihan dan kekurangan di atas dapat disimpulkan bahwa metode problem solving adalah cara mengajar guru yang bertujuan mengetahui bagaimana tindakan dan pemikiran siswa dalam memecahkan masalah dengan logis, kritis, mandiri, dan analisis untuk menarik kesimpulan dari masalah. Adapun di sini yang C ialah kemandirian belajar. Kemandirian belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika siswa yang berasal dari dalam diri siswa. Menurut Desiana tahun 2009 menyampaikan bahwa kemandirian belajar sebagai sifat dan sikap serta kemampuan yang dimiliki siswa untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri menguasai suatu kompetensi tertentu sehingga dapat digunakan memecahkan masalah yang dijumpainya di dunia nyata. Adapun menurut Desmita tahun 2009 halaman 185 menyampaikan kemandirian ditandai dengan beberapa ciri antara lain kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan sendiri, serta mampu memecahkan masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain. Adapun ciri-ciri kemandirian belajar ialah Mujjiman tahun 2010 menyampaikan yang A di sini persentase merupakan kegiatan belajar yang lama terus-menerus tidak sering berhenti. Kemudian kegiatan belajar yang disiplin. Kemudian fokus dengan kognition dan evaluation. Adapun konsep kemandirian belajar, untuk meningkatkan kemandirian belajar pada peserta didik, guru juga harus paham bagaimana konsep kemandirian belajar. Karena apabila konsep yang diterapkan salah, maka peserta didik akan susah untuk menerapkan kemandirian tersebut pada kehidupan sehari-hari. Menurut Haris Mujjiman tahun 2011 halaman 2 ada 5 konsep kemandirian belajar, yaitu yang pertama, kegiatan belajar aktif. Kemudian motif untuk menguasai sesuatu kompetensi. Kemudian kompetisi adalah pengetahuan atau kemandirian yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Yang D, dengan pengetahuan yang telah dimiliki pembelajar mengelola informasi yang diperoleh dari sumber belajar. Yang E, tujuan belajar hingga evaluasi belajar diterapkan sendiri oleh pembelajar sehingga sepenuhnya menjadi pengendali kegiatan belajarnya. Adapun faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar, menurut Muhib bin Syah tahun 2016 halaman 91, di sini yang A ialah faktor internal, yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Kemudian yang B, faktor eksternal, yakni kondisi lingkungan dari sekitar siswa. Dan yang C, faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar.
Kemudian ada pun bab 3 di sini metode penelitian, yaitu A. Jenis penelitian. Sesuai dengan masalah dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen adalah perlakuan Taamen yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap hal lain dalam kondisi yang terkendalikan. Menurut Arquinto tahun 2010 halaman 9, penelitian eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian yang benar-benar dalam menguji hipotesis hubungan sebab akibat. Kemudian adapun menurut Sugiono tahun 2012 menjelaskan penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Dari berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang menguji dan mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap suatu variabel yang sangat penting dan dalam kondisi yang terkendalikan. Dengan kata lain, penelitian eksperimen mencoba meneliti ada tidaknya hubungan sebab akibat. Penelitian eksperimen yang akan digunakan adalah penelitian quasi experimental design. Baiklah, itulah penyampaian dari proposal saya selaku penaldi. Kalau masih ada yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.